Deretan fakta kehidupan Hercules Rosario Marsal era invasi Indonesia di Timor Timur, dari perusuh, penjaga gudang amunisi, mencuri granat hingga diberi medali oleh negara. Sobat, saat ini kita semua tahu bahwa Hercules adalah seorang preman yang bengis, disegani dan membuat banyak orang tercengang, tunduk dan takut, ketika ia datang dan mulai hidup di Lembah Hitam ibu kota negara. Namun, sebelum jauh ke Lembah Hitam Tanah Abang, ia lahir di Provinsi Timor Timur, yang kini sudah menjadi Republik Demokratik Timor Leste. Ia tumbuh di tengah kekacauan, kontak senjata TNI dengan kelompok Fretilin yang menelan ratusan ribu korban jiwa, baik TNI maupun warga sipil. Di sana, Hercules warga sipil itu hadir memberikan dukungan kepada TNI, mempertahankan Indonesia walau berakhir dengan kekalahan Indonesia. Lalu bagaimana cerita kehidupannya Hercules di sana, kemudian menjadi preman yang disegani di Lembah Hitam Tanah Abang? Pertama, lahir dan tumbuh di tengah huru-hara invasi Indonesia dan Timor Timur. Hercules, begitu nama yang populer saat ini, sesungguhnya bukan nama aslinya. Ia lahir pada tahun 1960-an di Timor Portugis dengan nama lengkap Rosario de Marsal. Ia tumbuh di era kekacauan yang dilatar belakang invasi atau operasi Seroja Indonesia ke Timor Timur tahun 1975 hingga 1976 dan pendudukan selanjutnya oleh Tentara Nasional Indonesia. Peristiwa ini membuat Hercules dan teman-temannya tidak leluasa untuk bermain. Dilansir tirto.id, situasi politik di wilayah jajahan Portugal itu memaksanya terlibat dalam huru-hara, apalagi ketika Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memasuki kawasan Timor Timur. Bahwa pada pertengahan 1970-an, ada dua kubu bertikai di negeri kelahirannya, yakni kelompok pro-kemerdekaan yang bernama Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Fretilin melawan kelompok pro-integrasi dengan Republik Indonesia. Kedua, melakukan kontak dengan Kolonel Gatot Purwanto. Setelah tumbuh besar, sekitar usia 14 tahun, pertama kali ia melakukan kontak dengan tentara Indonesia melalui Kolonel Gatot Purwanto sekitar tahun 1975. Ketika itu, Gatot merupakan anggota pasukan khusus yang pertama kali terjun untuk mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia. Maijen Purnawirawan TNI Zaki Anwar Makarim, yang saat itu tergabung dalam Korps Baret Merah Kopassus, adalah orang yang merekrut Hercules. Di sana, ia ditempa dan dibimbing ala militer yang membuatnya menjadi keras dan pemberani. Ketiga, tragedi bom tahun 1978 di Ainaro, kedua orang tua ikut terbunuh, Rosario jadi yatim piatu. Pada tahun 1978 terjadi pemboman di Ainaro. Peristiwa ini membuat kedua orang tuanya ikut terbunuh. Rosario yang mestinya harus dalam pengawasan kedua orang tuanya, malah hidup dan tumbuh menjadi anak yatim piatu. Sebagai anak yatim piatu, ia tak menyerah berjuang hidup di tengah konflik bersenjata yang menelan lebih dari 300.000 korban jiwa menurut Wikipedia. Keempat, masuk TBO di lingkaran Korps Baret Merah. Setelah melewati berbagai kekacauan, dia dijadikan tenaga bantuan operasi atau TBO di lingkaran Korps Baret Merah yang bertugas di Timor Timur. Kala itu Korps Baret Merah masih bernama Komando Pasukan Sandi Uda Kopasanda yang kemudian berubah menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kehadirannya di TBO membuatnya kian berani dan tak takut mati, lantaran ditempah oleh militer. Seperti dikatakan Zaki Anwar yang dilansir tirto.id, Hercules yang dicap rusuh itu kemudian dijadikan tukang masak, lalu penjaga gudang logistik Kopassus. Jadi TBO bukan perkara mudah bagi banyak orang Timor Timur, apalagi sosok Hercules yang masih sangat muda. Intel-intel ABRI selalu waspada. Jangan sampai ada penyusup Fretilin bikin kacau suasana. Menurut penuturan Gatot Purwanto, juga bekas pasukan Baret Merah itu, kepada Tempo pada 21/11/2010, Hercules akhirnya dipercaya Kopassus dan tidak dianggap mata-mata Fretilin. Karena ada yang jadi mata-mata lalu mencuri amunisi dari gudang senjata. Kelima, Hercules mencuri granat dari gudang senjata. Walau sudah diberi tugas sebagai penjaga gudang senjata, Hercules masih bertingkah aneh. Ia malah berani mencuri granat dari gudang senjata. Aksi ini tidak dapat dideteksi oleh pihak TNI. Mengutip Tempo.com, aksi Hercules ini akhirnya terungkap saat ia menyiapkan makanan untuk anggota Kopassus. Kadang saat disajikan makanan, anggota Kopassus terheran-heran dengan lauk ikan yang banyak sekali. "Dari mana Anda mendapatkan ikan sebanyak ini?" tanya Kopassus. Dia menjawab, ikan sebanyak itu ditangkapnya menggunakan granat yang diambilnya dari gudang logistik. Aksinya dimaklumi oleh Kopassus dan dianggap mampu menjaga gudang senjata, aman dan tidak jatuh ke kelompok lawan. Keenam,
dijuluki Hercules oleh Kopassus. Nama Hercules yang sangat populer itu melekat dengan Rosario de Marsal, memiliki makna sebagai manusia setengah dewa, seorang jagoan, pemberani dan tak takut mati. Istilah ini merupakan julukan yang dipakai oleh militer Indonesia di Timor Timur sebagai sandi dalam komunikasi di radio milik tentara. Sandi ini pun kemudian disematkan menjadi nama yang populer sebagai preman di Lembah Hitam Tanah Abang. Ketujuh, jadi kawanan para tentara dan dikenal banyak perwira Kopassus. Sebagai orang yang ikut andil dalam konflik di Timor Timur, Hercules melalui aksinya membuatnya dikenal banyak orang. Bukan hanya masyarakat biasa, ia dikenal tokoh-tokoh besar terkhusus di kalangan TNI. Di kalangan perwira Kopassus yang pernah bertugas di Timor Timur sangat mengenalnya. Mereka menyebut Hercules orang baik, hebat dan pemberani yang tak takut mati. Dia itu anak buah kami, begitu klaim Gatot. Kedelapan, Hercules tantang Prabowo Subianto. Hercules tidak hanya dekat dengan Gatot dan Zaki Mukarim. Ia juga sangat dekat dengan Prabowo Subianto yang waktu itu sebagai Kapten Komando Pasukan Khusus di Timor Timur. Dalam berbagai tugas sebagai tenaga bantuan operasi, Hercules kemudian mengaku dia berutang nyawa kepada Prabowo Subianto. Ada cerita seperti yang ditulis media, Hercules pernah ditantang Prabowo Subianto, namun ia tak angkat tangan untuk membalasnya. Kesembilan, Hercules mengalami kecelakaan di helikopter saat menjalankan tugas sebagai TBO. Selama menjadi anggota TBO, Hercules terlibat dalam pertempuran kecil dengan perlawanan pro-kemerdekaan Valintil. Helikopter yang ditumpanginya jatuh saat pertempuran. Peristiwa ini membuatnya kehilangan mata kanan dan tangan kanannya. Namun cerita ini memiliki dua versi. Versi pertama dia mengalami kecelakaan helikopter di Timor Leste, dan versi kedua ada peluru pistol jarak dekat yang bersarang di kepalanya yang membuat matanya jadi palsu. Dan itu terjadi ketika ada pertikaian antar preman di Lembah Hitam Tanah Abang. Kesepuluh, Hercules kabur dari rumah sakit, awal cerita merambah di ibu kota Jakarta. Karena mengalami kecelakaan di helikopter saat pertempuran, Hercules dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta untuk dioperasi. Namun ia tak tahan alias tidak betah berada di rumah sakit, kemudian kabur dan menjalani pengobatan di luar. Pria berwajah seram itu kemudian berterima kasih kepada Prabowo Subianto atas dukungan yang diterimanya selama di Timor Timur. Kesebelas, dianugerahi bintang Setia Lencana Seroja. Dalam operasi Seroja di Timor Timur, Hercules dinilai sangat membantu Kopassus TNI Angkatan Darat. Loyalitas tinggi terhadap Indonesia dan perannya dalam operasi itu, ia kemudian diberi medali oleh negara. Melihat perannya bagi kelangsungan operasi Seroja, Kopassus mengusulkan pemberian penghargaan bagi Hercules. Itu terjadi setelah Hercules pindah ke Jakarta. Dia diusulkan dan mendapatkan penghargaan itu sekitar tahun 1990-an. Itulah sekilas cerita tentang Hercules sebelum jadi preman di Lembah Hitam Tanah Abang. Demikian sobat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.